Bukankah aku sudah mati? Jangan-jangan aku terlahir kembali. Halo, suami Anda ditangkap karena prostitusi. Silakan bawa uang jaminan untuk menebusnya. Tak kusangka, aku terlahir kembali. Di malam Rizky ditangkap karena prostitusi. Nona Nadia, kok bisa jatuh ke tempat sejelek ini? Keluar! Kamu pikir kamu masih nona keluarga Prameswari? Jangan sok. Cepat bayar, kalau enggak kubunuh kau. Kasih aku 2 hari lagi. Kalau aku sudah sehat, pasti akan kubayar. Gak punya uang ya? Gini saja, pakai tubuhmu saja. Bayar bunga dulu. Hari ini, asalkan kita berdua puas, kita kasih kamu tambahan sehari. Pegangi dia. Jangan. Pegangi dia. Kalian lagi ngapain? Rizky, kamu datang. Makasih udah selamatkan aku. Aku tahu, kamu masih cinta aku. Iya kan? Selamatkan kamu. Aku datang selamatkan mereka. Kalian jangan repot-repot. Dia HIV. Siapa yang nggak tahu dia itu istrimu? Ngapain bohong? Sialan, kamu beneran HIV. Kok bisa? Kok bisa begini? Untung aku nggak sentuh kamu. Gelang ini anggap saja kompensasi. Jangan, aku mohon. Ini warisan ayah satu-satunya. Kamu nggak boleh ambil. Minggir! Dasar jalang, jangan sentuh aku. Sialan. Kakak, kok kamu jadi begini? Rizky, aku cuma pernah sama kamu. Kenapa aku kena HIV? Kakak, kamu masih ingat waktu aku bantu kamu cukur alis? Kamu sengaja melukai kulitku. Iya, pisau cukur alis berisi virus HIV itu sengaja untukmu. Kita nggak ada dendam. Kenapa kamu tega sama aku? Kok sampai sekarang masih nanya soal sebodoh ini? Semua ini tentu saja rencanaku. Tujuannya biar kamu cepat mati. Biar aku warisi harta keluargamu. Kau. Karena Tuhan memberiku kesempatan hidup lagi. Kali ini, aku akan membuat Rizky dan Vera membayar perbuatannya. Inilah bucinku. Apapun yang kulakukan, bahkan tidur dengan wanita lain, dia tetap nurut, datang bayar jaminanku. Tanda tangan, bayar jaminannya di sana. Pak, orang jahat seperti dia harusnya dipenjara seumur hidup. Pak, jangan dengar istri saya ngawur, dia bercanda. Jangan, aku sudah capek. Beraninya dia melawanku. Kok dia beda dari biasanya? Marah ya? Kamu marah karena aku tidur sama wanita lain kan? Baiklah, malam ini aku rela tidur sama kamu. Sekarang bisa tanda tangan kan? Tak tahu malu. Ditangkap main perempuan, bukannya minta maaf sama istri. Malah merasa benar. Wanita ini juga bodoh. Ngapain suka pria begini? Kakak, lihat, Kak Rizky sudah kamu paksa begini. Kalau bukan karena kamu nggak becus, Kak Rizky mana mungkin cari wanita lain. Pria itu kan, kadang santai itu wajar. Kalau aku istri dia, aku nggak peduli. Cepat bayar jaminannya. Kalau nggak, Kak Rizky kalau beneran marah, aku nggak bisa nahan. Kalau kamu begitu kasihan sama bajingan ini, ya kamu yang bayar. Kak Rizky, lihat, kakak nindas aku. Kamu gila ya? Cepat bayar jaminannya. Ayah masih nunggu di rumah. Mau kamu,
Ayah tahu kita di kantor polisi, bikin dia khawatir. Di kehidupan lalu, aku selalu memaafkannya. Terpikat oleh siasat munafiknya. Bagaimanapun keterlaluan dia, karena dia anak yatim dari teman lama ayah. Meskipun dia pantas mati, aku tak mau ayah sedih karena dia. Tapi di kehidupan ini, aku tak akan pernah lagi melepaskan binatang ini. Aku tak akan biarkan ayah mati karena dia lagi. Ngapain bengong? Cepat bayar jaminannya. Baik. Setelah bayar jaminan, ikut aku temui ayah. Dasar jalang, kukira kamu berubah. Ternyata masih saja murahan menghujani aku. Kak Rizky, kakak masih di sini. Kalau berani urus aku, jangan harap aku sentuh dia lagi. Jadi istrinya, terus kenapa? Kak Rizky selamanya milikku. Paman Wira, Vera kurang sehat. Antar pulang dulu. Paman Wira, pulang. Cepat pulang. Kalau tidak, tanggung sendiri. Hei, Kak Rizky, ini salahku. Begitu dengar kamu kenapa-napa, aku langsung buru-buru mencarimu. Sampai kakak salah paham sama kamu. biarkan saja. Nadia Prameswari sudah lama jadi bucinku. Malam ini dia cuma marah dan gila. Nanti dia pasti minta-minta padaku. Nadia, bukannya kamu mau di depan ayahmu berakting jadi pasangan mesra? Kalau gitu, akan kubuat dia lihat jelas betapa tidak berguna putrinya sampai suaminya saja tak bisa dia kendalikan. Yuk. Kak Rizky, kamu nggak pulang ya? Pulang buat apa? Lihat si tua renta itu, bikin mual saja. Kita ke tempat seru. Salaman! Wah! Tuan, Nona, makanannya sudah dipanaskan 3 kali. Ayah, kita makan saja dulu. Tunggu sebentar lagi. Apa Rizky ada urusan lain? Baik, aku telepon dia. Menghabiskan uangku. Kamu benar-benar tidak merasa bersalah. Di kehidupan lalu, demi membuatmu senang, aku beri kamu uang jajan 10 miliar tiap bulan. Lalu kamu menggunakan uangku untuk Vera Anggraini, mengalahnya habiskan. Bahkan di hari ultahku, kamu malah pakai kartu bonus dari tas untuknya, sebagai hadiah ultahku. Tahun ini, Rizky akhirnya mau nemenin ultahku. Ini semua makanan kesukaannya. Sayang, aku pulang. Sayang, Aku pulang. sayang. Sayang, selamat ultah. Rizky masih peduli padaku. Meskipun mabuk, tapi masih ingat untuk mempersiapkan kartu ultah. Tak kusangka di kehidupan baru, aku masih percaya pemujang yang baru bebas dari polisi akan nurut padaku. Aku bodoh sekali. Anjing mana yang bisa berhenti makan tahi? Nadia, dulu ayah hanya memikirkan lama. Kalian menikah. Sebenarnya ayah sudah tahu, Rizky. Kamu yang selalu memaksa. Ayah pun pura-pura tak lihat. Kalau kamu sudah yakin, ayah setuju kalian bercerai. Tenang ayah, aku akan cerai. Tapi sekarang belum waktunya. Di kehidupan lalu, penghinaan Rizky Adiputra padaku dan kerusakan pada keluarga Prameswari. Aku akan membuatnya membayarnya satu persatu. Tenang saja ayah, aku bisa mengurusnya.
Blokir semua kartu tambahanku. Pak Adiputra, aku mau tas Aruna. Kamu janji mau memberiku. Jangan lupa ya. Krisnya scan. Pak Adiputra, aku juga. Santai, satu persatu. Hadiah kalian malam ini, aku yang bayar. Pak Adiputra, hebat! Kak, paket eksklusif spade lagi. Potong kartu. Pak Adiputra, kartu ini gagal. Ganti yang lain, Pak. Mana mungkin? Kartu Kak Rizky gak ada limitnya. Coba lagi. Nadia si Jalang, kok malam ini kartu-kartuku itu semua kartu tambahannya? Jangan-jangan dia yang ulah. Enggak, aku harus telepon dia. Nadia, kenapa kartuku gagal? Kenapa? Karena aku tak mau lagi membiayai haremmu. Kamu cuma marah karena aku nggak pulang nemenin ayah. Ya sudah, besok malam aku pulang untuk menebusnya. Sekarang segera buka blokir kartuku. Kalau enggak, aku bisa marah loh. Rizky, jangan buru-buru marah. Ini baru permulaan dari pembalaskanku. Beraninya wanita ini melawanku. Cari mati. Lihat apa? Aku bisa bayar kok. Gunakan ini. Untungnya Surya Prameswari diam-diam memberiku kartu ini. Nadia Prameswari, kamu membuatku malu. Jangan harap aku memaafkanmu. Kalian lihat saja, tak sampai 3 menit, Nadia Prameswari si bucin itu akan telepon aku. Dalam 10 menit, dia akan datang. Nadia, cepat lihat postingan Rizky. Rizky, sudah larut. Ayo pulang. Kenapa kamu selalu menggangguku? Baik, pulang boleh. Minum semua ini. Sebelum selesai, bikin suasana lebih seru. Rizky, kamu tahu, perutku nggak kuat. Aduh, Kak Rizky. Kakak nggak mau minum, berarti nggak hargain kamu. Aku bicara, kamu nggak dengar. Minum semua ini. Minum. Di kehidupan lalu, karena satu postinganmu, aku gila-gilaan mencarimu. Dan kamu malah menghinaku. Kali ini, aku tak akan bodoh lagi. Rizky, kita sudah lama bersama, tapi belum punya foto bareng. Hari ini kita sudah pacaran 3 tahun. Aku sudah pesan foto. Aku kan di sebelahmu. Ngapain formalita? Dan aku duluan. Rizky, kita sudah 7 tahun bersama. Foto bareng kita cuma 1. Aku malah harus potong dari foto wisuda kita. Konyol sekali. Sayang, tas Ratna ini aku tabung lama untuk beli ini. Suka? Sayang,
Kok kamu tahu aku pengen banget punya tas Ratna? Tas ini kok kelihatannya seperti sudah dipakai orang lain. Sayang, kamu kan tahu uang bulanan aku nggak seberapa. Jadi aku cuma bisa beliin yang bekas. Kalau kamu nggak suka karena ini bekas, buang aja. Aku nggak makan, nggak minum pun akan kutabung untuk beliin yang baru. Gak usah. Kalau dari sayang, meski tua pun aku suka. Sayang, ini 10 miliar. Ambil ini. Jangan susah-susah demi uang. Kamu bilang ini hasil tabunganmu. Kalau aku tidak kebetulan melihat postingan Vera Anggraini, sampai sekarang aku masih naifnya pikir tas ini kamu beli dari tabungan untukku, walau bekas. Ternyata, ini cuma sampah buangan Vera Anggraini. Kamu cuma membelikan aku, dan aku malah anggapnya harta. Waktunya dia enyah dari rumahku. Pak Adiputra, Istrimu yang pengecut itu kok belum datang? Biasanya datang dalam 10 menit. Kok hari ini begini? Jangan-jangan dia sudah berkhianat ya? Nadia Prameswari, si bodoh itu, dia cinta mati sama aku. Dengar ya, kalaupun babi bisa naik pohon, dia takkan berkhianat. Lihat saja nanti pas dia datang, seperti biasa, dihukum minum 5 gelas. Oh bukan, 10 gelas. Dia itu cuma pengecutnya Kak Rizky. Dan juga pengecut yang bawa uang sendiri. Tiap bulan kasih Kak Rizky 10 miliar. Tapi dia nggak tahu, 9 miliar lebihnya, semua Kak Rizky habiskan untukku. Kamu kan sayanganku. Kalau bukan untukmu, untuk siapa lagi? Pak Adiputra baik banget sama Vera. Nadia Prameswari itu kira punya uang, Pak Adiputra akan suka dia. Mimpi saja. iya, Vera dan Pak Adiputra, mereka yang sepasang. Dia itu cuma pantas jadi mesin uang, juga pelayan. Postinganku sudah setengah jam. Kok nggak ada reaksi sama sekali? Kak Rizky, kok kakak belum datang juga? Gimana kalau malam ini kamu temani aku di rumah? Aku jamin kamu bakal senang. Sayang, Nadia Prameswari itu, dia tahu aku sama kamu. Belum datang juga, pasti cemburu, dan lagi ngambek. Asal aku telepon dia, bilang aku mau sama kamu, dia pasti langsung datang, minta aku pulang. Iya, Vera, kamu nggak mau lihat Nadia Prameswari itu datang dengan sikap merendah, minta kamu melepaskan suami yang dia sangat cintai. Baiklah, Kak Rizky. Kalau kakak mau menjemputmu pulang, aku rela melepaskanmu malam ini. Gak mungkin. Kok teleponnya nggak bisa dihubungi terus? Kak Rizky, kakak, jangan-jangan kamu diblokir. Jalang, beraninya kamu blokir aku. Pak Adiputra, istrimu yang pengecut itu sudah kamu manjakan. Minum-minum saja sudah blokir kamu. Jangan-jangan mesin uangmu itu sudah nggak suka sama kamu ya? Iya, Pak Adiputra. Hari ini dia blokir kartumu. Dan nomor teleponmu juga. Jangan-jangan besok dia usir kamu dari rumah ya. Beraninya dia. Dia cuma main-main denganku. Bukannya kalian selalu mau lihat villaku? Malam ini, ku kenakan kalian. Ayo. Padahal villa ini aku yang beli. Di kamarnya, tak ada barangku. Justru barangnya penuh sampai menumpuk. Di kehidupan lalu, aku tega mencintai hajingan ini sampai mati-matian. Bahkan korbankan keluargaku untuknya, membunuh ayah, dan akhirnya nyawaku pun berakhir di tangannya. Tapi mulai sekarang, Rizky Adiputra, semua yang pernah kamu nikmati akan lenyap. Nadia, cepat buka pintunya.
kamu di rumah? Kenapa nggak cari aku? Ini rumahku. Kenapa aku nggak boleh di rumah? Kamu asyik di bar. Kenapa aku harus cari kamu? Baik. Kalau gitu aku tanya, siapa yang memberimu nyali untuk blokir teleponku, blokir kartuku, dan membuatku malu di depan teman-temanku? Malu. Rizky Adiputra. Kamu makan uangku. Bahkan rumah ini pun milikku. Kamu cuma pelakor. Beraninya bicara malu di depanku. Nadia Prameswari gila banget. Beraninya maki Bapak Adiputra. Iya ya, dulu dia nggak begini. Kok hari ini nekat banget? Kakak, aku tahu. Aku sama Kak Rizky. Kamu nggak senang. Tapi kamu nggak seharusnya blokir kartunya. Apalagi di depan banyak orang. Maki dia. Kamu jahat banget. Aku jahat. Kartuku, ku blokir. Apa urusanmu? Justru kamu. Tiap kali panggil Kak Rizky. Mending kamu kasih dia kartu tambahan. Uang bulanan gak banyak, cuma 10 miliar. Kak Rizky, kakak pasti lihat aku. Dari keluarga miskin, makanya sengaja menghinaku. Nadia, cukup. Hari ini berlutut dan minta maaf. Jangan salahkan aku kalau marah. Marah. Dasar kamu. Kakak jangan marah, semua salahku. Jangan sentuh aku. Kakak, kalau memukulku, bisa membuatmu dan Kak Rizky baikan. Maka pukul saja aku. Aku gak salahkan kamu. Nadia Prameswari, aku sudah lama menahanmu. Malam ini, aku mau memberimu kesempatan. Asal kamu berlutut dan minta maaf tulus, aku akan memaafkanmu. Ternyata kamu gak menyesal, malah berani memukul Vera. Dia jatuh sendiri. Kamu buta ya? Cukup, berlutut dan minta maaf. Minta aku berlutut pada pelakor. Jangan harap. Beraninya kamu memukulku. Kalau berlutut minta maaf, aku bersumpah, aku takkan pernah memaafkanmu. Kok bisa mukul suami sendiri? Cepat berlutut, jangan buat Bapak Adiputra marah lagi. Iya ya, nanti jangan sampai kamu harus berlutut sambil nangis minta maaf pada Bapak Adiputra ya. Ternyata kamu gak cari aku, malah beres-bereskan barang. Pikir begini, aku akan memaafkanmu. Mimpi saja. Bapak Adiputra benar, istri itu harus diatur begini. Rizky Adiputra, buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Semua ini bawa dan enyah dari rumahku. Beraninya kamu. Dan lagi, ini tagihanmu. Tanda tangani. Apa? Kamu minta aku bayar 100 triliun? Nadia, kamu gila ya? Kamu baru blokir kartuku. Mana aku punya uang? Kamu mau aku malu di depan teman-temanku sampai malu-maluan baru kamu seneng kan? Muka? Dasar pelakor. Punya muka apa? Bayar utangmu atau bawa barangmu dan enyah? Pilih. Nadia sudah gila. Minta aku bayar 100 miliar. Jangan-jangan dia beneran berubah. Bukan, dia pasti cuma pura-pura. Kalau nggak punya uang, bawa orang-orang ini dan enyah dari rumahku. Kakak, perbuatanmu hari ini sudah keterlaluan. Kamu bilang aku keterlaluan? Kalau gitu, utangnya 100 miliar. Kamu yang bayar. Aku, kalau nggak bisa bayar, Sudah keputusannya? Dulu di depanku, dia tak berani bicara keras. Apa-apaan sih dia hari ini? Sudahlah, ikut saja dulu. Aku pergi. Ingat ini, kali ini, meski kamu mohon, aku takkan memaafkanmu. Tunggu. Aku tahu kamu nggak tega. Kak Rizky, nggak apa-apa. Bawa barangmu dan enyah. Kak Rizky, hidungmu berdarah. Kak Rizky, semua salahku. Harusnya aku tak membuat kakak marah. Tapi bagaimanapun juga, dia tak boleh melemparmu barang. Gimana kalau otakmu sampai rusak? Pak Adiputra, istrimu yang bucin itu jangan-jangan beneran cari yang baru ya? Kayaknya Pak Adiputra juga nggak bisa lolos dari takdir diganti wanita kaya ya. Jadi mainan mereka deh. Kopernya sudah diusir, masa bohong? Halo, Tuan Adiputra. Ibu muda Nadia sudah memesan dinner 3 hari lagi. Silakan konfirmasi menunya. Yang paling mewah saja. Kalian, diam.
Kan ku bilang, Nadia si bucin itu nggak bisa lepas dariku, bukan? Baru mengusirku dari rumah. Sekarang langsung pesan dinner 3 hari lagi untuk membujukku. Sekarang dia pasti menyesal. Cari cara untuk memohon maaf. Iya Pak Adiputra, pantaslah Pak Adiputra. Hanya Anda yang bisa memainkan wanita kaya seperti mainan. Bukankah 3 hari lagi itu ulang tahunku? 3 hari lagi juga hari jadi pernikahan aku dan Nadia. Nanti pesta ultahmu akan diadakan di pesta pernikahan kita. Asik Kak Rizky, aku tahu kok, kamu paling baik. Kalau bukan karena ultah Vera, aku nggak peduli hari jadi pernikahan. Beraninya kau membuatku malu di depan teman-temanku. Kalau begitu, jangan salahkan aku di dinner 3 hari lagi. Akan kubalas kau. Vera, karena Nadia tak adil padaku. Kita harus bertindak. Tenang saja Kak Rizky, semuanya sudah siap. Halo Bu Nadia, tadi kami tidak bisa menghubungi Ibu, tapi kami sudah sesuai perintah Ibu. Sudah konfirmasi menu dengan Tuan Adiputra. Halo, meja ini, tolong ganti dengan warna kuning muda ya. Rizky tidak suka kuning terang. Halo, tulip di sana, tolong ganti saja ya. Rizky alergi tulip. Halo, gelas ini, bukankah sudah sepakat pakai gelas pendek? Tolong ganti saja ya. Hal sepele ini masih harus Ibu Nadia pantau sendiri. Buat apa gaji kalian? Tenang, jangan salahkan mereka. Aku yang terlalu teliti. Lagi pula, hari jadi ini sangat penting untuk kami berdua. Aku biasa memenuhi keinginannya. Detail itu yang terpenting. Ibu Nadia dan Tuan Adiputra sangat akur. Oh iya, bahan khususnya sudah tiba. Nanti Ibu Nadia perlu konfirmasi menu. Soal menu, biar suamiku yang urus saja. Dia lebih teliti soal makanan. Setelah dikonfirmasi, kabari aku saja. Di kehidupan lalu, aku selalu memprioritaskanmu. Tapi kau malah memakai semua yang kusiapkan untukmu, untuk memanjakan Vera Anggraini, untuk ultahnya. Kali ini, aku tak akan jadi bodoh lagi. Tolong batalkan pesanannya. Tapi Tuan Adiputra tadi sudah memberitahu kami kalau dia dan teman-temannya akan check-in lebih awal. Resepsionis sudah menyiapkan semuanya. Check-in lebih awal? Di kehidupan lalu, dengan alasan dandan untuk pesta, dia sengaja infeksiku HIV pakai pisau alis. Kali ini, aku tak akan biarkan kalian berhasil. Ibu Nadia masih di sana. Karena menu sudah pasti, lakukan saja seperti biasa. Rizky Adiputra, Vera Anggraini. Karena kalian mau mencelakuku di pesta, jangan salahkan aku kalau tak segan. Bapak Adiputra memang hebat. Kalau tidak, orang kecil seperti kita, mana mungkin bisa ke tempat semewah ini? Ini kan kota cemerlang, klub pribadi termewah. Ini simbol status, bukan cuma punya uang bisa masuk. Betul, tadi si Jalang Nadia itu masih saja sombong sama Bapak Adiputra. Aku kira dia serius, ternyata cuma omong kosong. Dasar sial. Mood baikku hancur gara-gara dia. Ingat ini, Nadia itu cuma ATM-ku. Semua bersenang-senanglah. 3 hari lagi, pesta ultah Vera. Semua biayanya aku yang bayar. Halo Pak, mohon tunjukkan identitas Anda, biar saya proseskan check-in. Nadia Prameswari, semua tagihannya taruh di namanya. Ibu Nadia sudah membayarnya, tapi Anda... Tuan Adiputra kan, Ibu Nadia sudah berpesan. Anda dan teman-teman Anda silahkan check-in. Baru saja blokir kartu saya, sekarang malah rela membayarku. Dasar jalang, si pengikut memang pengikut. Di kehidupan lalu, di mataku, hanya ada si jahat Rizky. Aku tak pernah peduli pada Arman. Setiap nasihat baik Arman, aku anggap dia cuma iri. Tapi saat aku sekarat, saat semua orang meninggalkanku, hanya dia yang setia menjagaku. Kalian... Tolong aku. Kamu mati saja di sini. Nadia, bangun Nadia. Kamu, Nadia, jangan takut. Aku antar ke rumah sakit ya. maaf. Aku takkan bertahan. Kalau ada kehidupan lain, pasti... Nadia! Kali ini, aku tak akan mengecewakannya lagi. Halo? Nadia, aku tahu kamu gak mau angkat teleponku. Tapi jangan putus dulu. Aku di Restoran Lamsari.
Aku lihat Rizky sama cewek lain. Makasih peringatannya, Kak Arman. 3 hari lagi. Bisa temani aku ke pesta. Kamu mengundangku 3 hari lagi. Untuk ke pesta ultah pernikahan dengan Rizky. Aku beneran boleh ke sana. Nadia, Arman begitu baik padamu. Di kehidupan lalu, kamu tak sadar. Dasar bodoh. Tentu, aku mau minta tolong. Baik. Aku belum bilang apa-apa. Kamu langsung setuju. Gak takut. Asal kamu, apapun itu, aku pasti setuju. Baik, janji ya. Kak Arman, Setelah beresin Rizky dan Vera, 2 orang jahat itu, aku terima perasaanmu. Sayang, soal membuat Nadia kena HIV sudah siap belum? Kak Rizky, tenang saja. Nanti pas Nadia ke resor, aku akan pura-pura minta maaf. Lalu bantu dia dandan. Aku kan makeup artis internasional, profesional. Dasar cewek bodoh, pasti nggak akan waspada. Nanti, aku akan pakai pisau alis yang kena HIV. Sengaja nggak sengaja, menyayat kulitnya. Walau dia kaya raya, nggak akan bisa selamat. Dengan kamu, si penyihir, aku jadi lebih mudas. Nanti pas si tua bangka itu tahu putrinya kena HIV, dia pasti memohon padaku untuk merawat Nadia seumur hidupnya. Nanti seluruh prameswari grup jadi... Oh, untuk berjaga-jaga, aku siapkan obat penahan untukmu. Kalau nanti kamu tersayat, ingat minum. Kak Rizky baik banget sama aku. Ingat, besok lukai kulitnya, ambil darahnya, lalu tes. Di lusa, di rapat warisan prameswari grup, aku akan membuat Nadia hancur reputasinya. keluar dulu. Kak, biar aku yang riasin. Nggak usah, aku bisa sendiri. Nadia Prameswari, Vera datang khusus hari ini untuk minta maaf. Jangan gak tahu diri. Minta maaf? Aku biarkan kalian berdua hanya untuk memeriahkan hanya pesta ultah Kak Arman saja. Nadia Prameswari, dasar jalang, beraninya kamu selingkuh. Selingkuh. Rizky Adiputra, kamu pantas. Kalian gak beneran mikir aku datang hari ini untuk peringati ultah pernikahan, kan? Jujur saja, hari ini aku sudah ganti ultah pernikahan menjadi pesta ultah untuk Kak Arman. Nadia Prameswari, aku harap kamu sadar, kamu sekarang istriku, Rizky Adiputra. Jaga jarak dengan cowok ganteng ini. Kalau kamu tahu aku istri kamu, kenapa kamu tidak jaga jarak dari Vera Anggraini? Halo, Tuan Adiputra. Saya Arman Wijaya, teman baik Nadia. Nadia Prameswari, kamu dihasut oleh cowok ganteng ini. Sengaja melawanku kan? Sebaiknya kamu hentikan ini. Kalau tidak, jangan nangis minta maaf padaku. Kak Rizky, jangan buat dia marah lagi. Nanti rencananya jadi kacau. Kak Rizky, hari ini kan ultah pernikahan kalian. Kakak pasti sengaja bikin kamu marah. Kamu keluar dulu. Aku kan makeup artis berprestasi. Nanti malam aku pasti kembalikan istri yang paling menonjol. Baik, terima kasih ya. Sialan, untuk bikin aku marah, malah cari cowok ganteng membuatku malu. Nadia Prameswari, setelah kamu kena HIV, aku akan membuatmu hidup segan mati tak mau. Aktresan sejelek ini, kenapa di kehidupan lalu aku tak sadar? Kak, tenang saja. Aku pasti bikin kamu cantik banget. Nadia Prameswari, semua yang kamu miliki sekarang, sebentar lagi jadi milikku. Kali ini, aku takkan pernah lagi jadi kambing kurban. Vera Anggraini, pertunjukannya akan segera dimulai. Kakak sempurna kok. Cuma alisnya kurang hidup. Biar aku bantu rapikan. Asal kau kena HIV, tunggu saja mati. Kakak, nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa. Aku tahu kamu nggak sengaja. Di kehidupan lalu, luka ini yang membuatku kena virus. Di kehidupan ini, aku akan membalas dendam kalian. 100 kali lipat. Gawat.
Aduh, semua salahku. Kamu sampai terluka. Untungnya Kak Rizky sudah menyiapkan obat penahan. Kak, aku keluar dulu untuk obati lukaku. Cuma luka kecil kan? Kok kamu panik sekali? Jangan-jangan kamu sudah meracuni pisau ini ya? Enggak apa-apa. Kukira kamu meracuni pisau ini mau celakai aku. Tapi aku nggak punya plester nih. Kakak bercanda, cuma pisau alis. Lagian aku juga terluka kan? Karena kakak nggak punya plester, aku keluar dulu untuk obati lukaku. Apakah yang kuserahkan sudah beres? Tenang, semua sesuai rencana. Tenang, semua sesuai rencana. Ingat, harus diam-diam ke kamar Rizky Adiputra. Ganti obatnya. Vera Anggraini, kamu takkan sangka, aku suruh Arman Wijaya siapkan orang lebih dulu untuk mengganti obatmu. Yang kamu minum sekarang hanyalah vitamin. Acara seru dimulai. Nadia, tapi kok kamu tahu kalau mereka sudah menyiapkan obat di kamar? Meskipun Rizky Adiputra itu brengsek, tapi dia sangat hati-hati. Orang yang begitu sayang nyawanya, pasti takut Vera Anggraini terinfeksi virus lalu menularkannya. Tapi demi mereka berdua, kamu nekat. Ini sangat berbahaya. Tenang kan, aku sudah minum ini. Tapi obatnya bukan 100% ampuh. Aku percaya, keadilan pasti akan berpihak padaku. Meskipun sudah minum obat tengahan, tapi Kak Rizky tak boleh tahu kalau aku juga terluka. Aku tak boleh biarkan hal sepele ini membuat Kak Rizky jadi jengkel padaku. Apalagi biarkan dia tahu kalau pisau alis itu juga ada darahku. Sudah beres. Sudah beres. Kenapa kamu tegang? Kak Rizky, sejak kecil, ini pertama kali aku menyakiti orang. Aduh, Vera, jangan terlalu memikirkannya. Semua yang kita lakukan, semua demi kebahagiaan kita. Panggil orang. Segera ke rumah sakit. Aku mau yang tercepat. Dapatkan hasil tesnya. Setelah hasil tesnya keluar, Nadia Prameswari akan tamat. Besok, di Prameswari Group, di rapat pewarisan, aku akan mengancam Pak Tua Prameswari agar aku menjadi pewaris utama Prameswari Group. Nanti keluarga Prameswari semua jadi milikku. asik Kak Rizky, kita akan kaya raya. Haha. Semua berkatmu loh. Sini, biar ku balasmu dengan baik. Hadirin, semuanya tahu kondisiku sudah menurun. Saya panggil kalian hari ini untuk memperkenalkan putri saya, Nadia Prameswari. Mulai sekarang, Prameswari Group akan dia pimpin. Semoga kalian bisa membantunya. Halo semuanya, mohon bimbingannya. Nona Nadia muda dan cantik sekali. Dan sangat berbakat. Prameswari Group di tangan Anda pasti akan semakin maju. Oh ya? Jangan tertipu oleh penampilannya. Dia Prameswari tak pantas mewarisi grup ini karena dia positif HIV.
Dia kena HIV. Rizky, kamu pasti tak tahu. Yang kena HIV itu sebenarnya wanita di sebelahmu. Aku malah penasaran, saat kebenarannya terungkap, apa reaksimu? Bukankah ini suami ibu muda Nadia? Kok bilang istrinya sendiri kena HIV? Katanya ibu muda Nadia sangat mencintainya. Jangan-jangan itu cuma rumor. Kalau tidak, mana mungkin ibu muda Nadia kena HIV? Rizky, kamu ngomong apa? Ayah, aku tahu ayah sulit terima. Tapi kalau aku diam saja, Prameswari akan tamat. Mana bisa aku diam saja melihat Prameswari Group yang ayah bangun susah payah hancur di tangan wanita boros yang bisa mati kapan saja dan juga penderita HIV. Kalau kamu bilang aku kena HIV, Lalu kamu sebagai suamiku, apa tidak tertular? Benar juga. Kalau ibu muda Nadia kena HIV, kamu sebagai suaminya, apa kamu tidak? Kami sudah menikah bertahun-tahun, tapi tak pernah berhubungan. Mana mungkin aku tertular? Rizky, kalau kamu bilang tak pernah menyentuhku, lalu bagaimana kamu tahu aku kena HIV? Atau demi harta Prameswari, kamu memfitnahku kena HIV di sini? Demi harta, dia tega memfitnah istrinya sendiri kena HIV. Benar-benar tak punya hati. Bapak Prameswari selalu anggap dia anak sendiri. Tak disangka, dia ternyata tak tahu diri. Lihat semua. Rizky ini, demi harta Prameswari, memfitnahku hidup bebas. Bahkan berani-beraninya bilang aku kena HIV. Lalu dia membawa selingkuhannya ke rapat internal perusahaan kita. Siapa yang selingkuh? Semua pasti tahu. Vera, cek laporan tesnya, kapan bisa dikirim? Nadia Prameswari. Nggak percaya ya? Tunggu laporan tesnya keluar, kebenarannya akan segera terungkap. Baik, akan kulihat apa kebenaran yang kamu maksud. Semua, lihat ini. Laporannya bilang Nadia Prameswari HIV positif. Katanya Nona Nadia kena HIV. Kayaknya benar, nggak kelihatan. Ternyata Nona Nadia itu nggak beneran. Hampir tertipu sama kamu. HIV itu masalah global. Nona Nadia kena, nasib Prameswari Group terus gimana dong? Darah di pisau alis itu, selain Nadia, ada darahku juga. Sebenarnya siapa yang kena HIV? Jangan bikin panik, aku sudah minum obat. Pasti Nadia yang kena HIV. Nadia, kenapa kamu menatapku? Aku yang minum obatnya. Vera, Anggraini, kali ini kalian berdua pasti mati. Aku belum bilang apa-apa. Kok kamu langsung panik? Jangan-jangan kalian berdua ada yang gak beres. Kamu ngomong apa? Gak ngerti. Sebenarnya ada apa ini? Apa kamu benar-benar kena virus? Kalian semua lihat kan? Seperti Nadia, wanita yang gak beneran. Mana pantas jadi istriku. Aku menikahinya hanya karena mertuaku. Bapak Prameswari cuma punya satu putri. Sayangnya, dia kena penyakit fatal. Jangan-jangan Prameswari Group sebesar ini akan diwariskan padanya. Mana mungkin. Mertuaku, mana mungkin dia menyerahkan bisnisnya yang dibangun susah payah ke tangan wanita yang gak tahu malu. Pasti akan kuserahkan pada menantunya kan? Iya kan mertuaku? Sepertinya, Rizky Adiputra menandatangani kontrak pewarisan Prameswari Group memang pilihan terbaik. Benar. Karena tak ada yang keberatan, maka saya terpaksa menerimanya. Nadia, kamu sadar nggak kamu ngapain? Tanda tangani saja, itu demi keselamatanmu. Jangan nggak tahu diri. Menolongku, gak usah. Aku, Nadia Prameswari, walau mati, takkan biarkan Prameswari Group jatuh ke tangan sampah sepertimu. Ayah, kalau ayah biarkan dia macam ini, aku akan menceraikannya. Kamu dengar tadi? Rizky tidak menyentuhku. Kamu mau menikahiku? Di dunia ini, kecuali orang bodoh, siapa yang mau menikahi orang yang kena HIV? Nona Nadia, di seluruh kota Cemerlang,
Selain Bapak Adiputra, nggak ada yang mau kamu. Jangan malu-maluin diri. Beraninya kamu di depanku melamar pria lain. Dengar ya, soal kamu kena HIV sudah viral di kota Cemerlang. Masih berhayal si ganteng ini mau menikahimu. Dulu dia bantu kamu karena dia nggak tahu kamu kena HIV. Coba pikir, pria mana yang berani sentuh wanita HIV? Sekarang cepat ke sini. Berlutut dan minta maaf. Kalau begitu, kamu bisa jadi istriku cuma namanya. Kalau enggak, kalau meninggalkanku, enggak akan ada yang mau kamu. Siapa bilang Jaya bersedia menikahi Nadia Prameswari? Benar-benar ada orang bodoh berani menikahi penderita HIV. Benar-benar nekat. Arman, Nadia Prameswari sudah terkonfirmasi. Kamu gak takut tertular? Asal bisa bersamanya, kalaupun dia benar punya virus, aku tak peduli. Iya, dia pasti mengincar harta Prameswari. Makanya mau nikahi Nadia. Ayah, jangan sampai ditipu penipu ini. Ayah tak tahu bagaimana kamu kena HIV, tapi tenang saja. Ayah akan habiskan semua harta untuk menyembuhkanmu. HIV ini kan penyakit yang tak tertolong. Tak ada yang bisa sembuhkan. Di dunia ini, selain aku yang tulus tak jijik pada Nadia, tak ada yang mau bersama penderita HIV. Tak ada. Nak, kamu sungguh tak jijik pada putriku. Sebenarnya selama ini aku selalu suka Nadia. Hanya saja dulu di matanya hanya ada Rizky. Jadi aku hanya bisa berdoa untuknya. Tapi sekarang Tuhan memberiku kesempatan menjaganya. Aku tak akan melewatkannya. Di kehidupan lalu, aku melewatkan pria yang tulus mencintaiku. Di kehidupan ini, aku tak akan melewatkannya lagi. Tua bangka, aku belum cerai sama anakmu. Kamu malah dukung dia selingkuh. Kalau gitu, jangan salahkan aku. Rizky, diam kamu. Selama ini, kelakuanmu pada Nadia aku lihat semua. Karena dia mencintaimu, aku diam saja. Sekarang, dia sudah sadar. Aku setuju kalian cerai. Mau aku cerai? Boleh. Jabatan presdirnya serahkan padaku. Lalu, anakmu harus pergi tanpa apa-apa. Baru aku setuju. Kamu. Ayah, jangan hiraukan binatang ini. Rizky, kamu cuma menantu kami. Beraninya kamu suruh aku pergi tanpa apa-apa. Benar, aku menantu. Tapi harta Prameswari sebentar lagi jadi milikku. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu yang bodoh, selingkuh dan malah kena HIV. Banyak orang di sini jadi saksinya. Kalaupun ke pengadilan, hakim juga akan memerintahkanmu pergi tanpa apa-apa. Pihak yang salah biasanya tak dapat apa-apa. Lagi pula, penyakit menular ini bahaya bagi publik. Pengadilan pasti dukung Tuan Adiputra. Nadia, dengar baik-baik. Bukankah kamu mau cerai dariku dan bersama si ganteng ini? Kalau begitu, nurut saja. Jabatan Presdir Prameswari Group serahkan padaku. Pergi tanpa apa-apa. Kalau tidak, kita lihat di pengadilan. Aku pasti cerai. Tapi yang pergi tanpa apa-apa bukan aku. Kamu. Aku salah dengar. Yang selingkuh malah kena HIV, malah suruh aku pergi tanpa apa-apa. Rizky, kamu sebut-sebut HIV. Kamu nggak mikir, yang kena HIV bukan aku, tapi dia. Kenapa dia begitu yakin? Jangan-jangan dia tahu. Vera, kamu kenapa? Aku sudah minum obat blokir. Kok bisa kena HIV? Nadia pasti sengaja mau menakutiku. Aku tak boleh kalah darinya. Nadia, di laporan ini, nama kamu tercantum jelas. Apa kamu masih belum terima kamu seorang penderita HIV? Atau kamu pikir laporan ini palsu? Laporan ini asli. Para pemegang saham, kalian semua dengarkan, Nadia sendiri mengaku dia seorang penderita HIV. Aku akui laporan ini asli. Tapi aku tak bilang ini laporanku. Jalang, sudah sampai begini, biar kau mati dengan jelas. Sayang, katakan padanya apa kebenarannya. Nadia, kamu masih ingat pisau alis yang tak sengaja menyayat kulitmu itu? Pisau alis itu berisi virus HIV. Dan laporan ini dari darah di pisau alis itu yang diperiksa. Sekarang, apa kamu masih pikir laporan ini palsu?
Waduh, ada apa ini? Jangan-jangan, kenapa dia tidak takut sama sekali? Kenapa dia begitu tenang? Jangan-jangan... Apa katamu? Putriku kena HIV karena kalian yang menjebaknya. Benar, tua bangka. Aku suruh Vera sengaja pakai pisau untuk menularkan virusnya ke putrimu. Memangnya kamu bisa apa? Nadia, ayah minta maaf. Ayah gagal melindungimu. Ayah, aku tak apa. Melihat kalian ini, ayah dan anak, aku bisa beri kalian kesempatan. Asalkan kalian serahkan posisi ketua grup ini padaku. Aku akan bercerai dengannya. Soal virus di badannya, karena aku yang membuatnya kena, tentu saja aku bisa menyembuhkannya. Kamu bilang kamu bisa menyembuhkan HIV-nya. Sudah begini, buat apa aku bohong? Ini obat penahan 24 jam. Sejak Vera melukai Nadia, sudah lewat 23 jam 57 menit. 3 menit lagi, asalkan Nadia minum obat ini, dia masih bisa selamat. Baik, asalkan kamu bisa menyembuhkan putriku. Aku rela menyerahkan posisi ketua padamu. Tapi kamu harus bercerai dengan Nadia. Tentu saja aku tak pernah menyukainya. Aku menikahinya hanya karena uang. Keluarga Prameswari sebentar lagi jadi milikku. Dia tak berguna lagi, tua bangka. Tanda tangani perjanjian saham ini. Serahkan Prameswari Group padaku. Waktu untukmu dan putrimu sudah tak banyak. Sebelum ayah tanda tangani perjanjian saham ini, kamu harus tanda tangani surat cerai dulu. Entah kenapa kamu repot-repot begini. Aku nggak percaya ya dia mau menikahi wanita sakit seperti kamu. Semoga kalian bahagia. Ayah, aku sudah cerai. Perjanjian ini bisa dibuang. Tua bangka, kamu gila. Kusuruh tanda tangan, gak dengar. Gak mau selamatkan putrimu. Nadia, ayah capek banget ikut aktingmu. Bisa beres kan? Kamu ngomong apa? Apa aktingnya? Rizky, buka mata besar-besar. Lihat. Lihat isi botol obat ini. Apa sebenarnya? Biar ku bilang. Ini bukan obat penahan. Ini vitamin. Kok bisa jadi vitamin? Entah saja obat yang ku minum kemarin rasanya asam manis. Kamu yang mengganti obatnya. Benar, aku yang ganti. Vera, kamu gila ya? Perjanjiannya belum dapat. Kok kamu buang obatnya? Habislah, sudah tamat. Vera, kamu ngomong apa? Apa yang tamat? Nona Nadia, aku salah, aku mohon, tolong beri aku obatnya. Nona Nadia, aku salah. Vera, kamu gila ya? Dia yang kena HIV. Ngapain kamu berlutut sama dia? Diem. Buka mata besar-besar, lihat jelas. HIV positif. Aku tahu, ini tes HIV positif. Tapi apa hubungannya dengan kita? Tentu saja, karena laporan tes HIV ini dari darah Vera. Laporan medis yang kamu pegang itu sebenarnya miliknya. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Kamu sehat-sehat saja. Kenapa kamu kena HIV? Bukannya kamu bilang darah di pisau itu milik Nadia. Kok jadi darahmu? Aku minum obat penahan. Kukira aman. Tapi Nadia mengganti obatnya. Jalang! Jadi, kamu yang kena HIV? Rizky, beraninya kamu pukul aku. Kalau bukan kamu suruh aku menjebak Nadia, mana mungkin aku terluka olehnya. Akan kubunuh kau. Kamu terluka olehnya. Kenapa nggak bilang? Malah tidur sama aku. Wanita kejam ini, dia sendiri yang kena HIV. Kenapa malah menyeret aku? Dasar jalang, akan kubunuh kau. Ternyata mereka sendiri yang kena HIV. Beraninya memfitnah ibu muda Nadia. Inilah namanya karma. Beraninya menjebak ibu muda Nadia. Rasain kena HIV sendiri. Pak Prameswari, maaf. Kami semua salah. Kami semua tertipu oleh Rizky Adiputra, binatang ini. Mengingat kami semua demi perusahaan dan selalu bekerja keras, maafkan kami kali ini. Karena kalian sudah sadar salah, aku bisa memaafkan kalian. Tapi mulai sekarang, kalian tak punya hak
semua harus tunduk pada putriku. Pak Prameswari, mulai hari ini kami siap tunduk pada ibu muda Nadia. Benar-benar, kami akan turuti ibu muda Nadia. Nadia, kamu sekarang ketua grup. Setelah kita bercerai, aku dapat separuh hartanya. Asal beri aku obat penahannya, aku rela melepaskan semua asetku. Kamu sepertinya lupa. Kamu baru saja tanda tangan surat cerai. Sekarang giliranmu pergi tanpa apa-apa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Asal aku robek perjanjiannya, semua ini bisa dimulai lagi. Aku masih suamimu, mau cerai dariku. Kalau gitu, berikan obatnya. Iya, mohon. Mohon beri aku obatnya. Nona Nadia, mohon. Kalau tidak, kita mati. Rizky, kamu pikir merobek surat cerai bisa mengubah segalanya? Dengar ya, surat cerai yang baru saja kamu tanda tangani sudah diunggah ke Arman ke situs resmi Kemenak. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Kamu salah. Semua hari ini sudah ditentukan dari awal. Tidak mungkin. Kamu bilang semua ini semua direncanakan olehmu, termasuk mengganti obat kita. Kok punya kemampuan sebesar ini? Iya, aku memang tak bisa melakukannya sendiri. Bagaimana kalau aku bilang, pemilik resor ini justru Kak Arman sejak aku mengusirmu dari rumah? Semua ini sudah direncanakan. Nadia, kamu gak bisa begini sama aku. Kamu bilang cinta aku kan? Kali ini aku sungguh tahu aku salah. Karena dia yang salah. Semua salahnya. Nadia, asal kamu maafkan aku. Aku bersumpah akan selalu baik padamu. Kita mulai dari awal ya. Nona Nadia, aku salah, mohon. Aku tak seharusnya goda suamimu. Mohon, tolong beri aku obatnya. Aku masih muda, aku tak mau sakit parah. Mau aku memaafkan kalian? Mimpi saja. Aku ingin membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Pengawal, seret mereka keluar. Nadia, jangan lakukan ini pada kami. Nadia Prameswari, jangan lakukan ini padaku. Sampaikan pesanku. Siapapun yang berani membela pasangan brengsek ini, berarti melawan Prameswari Group. Aku mau melihat pasangan brengsek ini menderita karena HIV. Jadi pengemis, hidup seperti anjing, hidup segan mati tak mau. Nadia, menuju masa depan yang gemilang. Tolong beri aku kesempatan untuk mencintaimu dan menjagamu. Biar aku temani kamu seumur hidup. Apa kamu mau menikah denganku? Menuju masa depan yang gemilang. Aku mau. Cium.